Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Mursyida SPD MPDT. Saya merupakan dosen program studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Saat ini saya sudah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan PDD UKT-PT pengajaran saya pada mata kuliah Praktikum Instalasi dan Jaringan Komputer. Mata kuliah Praktikum Instalasi dan Jaringan Komputer memiliki bobot 2 SKS Praktikum dan merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika pada semester 5. Mata kuliah Praktikum Instalasi dan Jaringan Komputer merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Teori Jaringan Komputer yang telah diambil oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika pada semester sebelumnya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan manajemen dan administrasi komponen-komponen jaringan komputer berdasarkan kebutuhan dan mendesain serta mengkonfigurasi sistem jaringan komputer berdasarkan kebutuhan organisasi, mencakup protokol jaringan, software, dan hardware-nya. Mahasiswa juga diharapkan untuk mampu mendesain dan mengkonfigurasi pengalamatan internet address atau IP protokol, subnetting, optimalisasi dan monitoring internet connection, mendesain dan mengkonfigurasi routing statik dan routing dynamic dengan berbagai peralatan router, teknologi nirkabel, mengimplementasikan virtual private local area network, dan juga melakukan atau mengimplementasikan berbagai macam service pada jaringan komputer. Metode perkuliahan yang digunakan dalam mata kuliah Praktikum Instalasi dan Jaringan Komputer berupa ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan project based learning. Project based learning diterapkan dalam praktikum mahasiswa, baik praktikum secara mandiri ataupun praktikum secara kelompok. Sistem perkuliahan dilakukan secara asinkronus melalui e-learning.unp.ac.id dan juga secara sinkronus melalui tatap muka di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah CPS 6, yaitu bekerja sama, memiliki kemampuan teamwork dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPS 9 menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. KU 4 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. KU 10 kemampuan menerapkan teknologi informasi, multimedia, dan jaringan sebagai sarana untuk mengembangkan perangkat pedagogi. CPMK pada mata kuliah Praktikum Instalasi dan Jaringan Komputer dibagi menjadi 5 CPMK. CPMK pertama mampu menjelaskan konsep dasar sistem jaringan komputer, hardware, dan software, mengidentifikasi komponen perangkat keras komputer. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan media komunikasi jaringan komputer dan mampu membuat beberapa contoh media komunikasi jaringan. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkonfigurasi konsep local area network atau local area connection dan pengalamatan pada jaringan komputer. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan perrutian atau routing pada sebuah paket pada jaringan komputer dan membangun jaringan menggunakan perangkat router. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis pengamanan dan mengkonfigurasi aplikasi utility pada jaringan komputer. Perkuliahan Praktikum Instalasi dan Jaringan Komputer memiliki 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 8 dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan 16 dilaksanakan ujian akhir semester. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan secara project based learning, di mana dosen mendeskripsikan beberapa indikator dan mahasiswa harus membuat proyek berdasarkan indikator yang telah diberikan oleh dosen. Sebaran mata kuliah untuk setiap pertemuan. Pada pertemuan pertama itu membahas tentang konsep dasar jaringan komputer. Pertemuan kedua tentang media komunikasi jaringan komputer. Pertemuan ketiga tentang local area connection. Pertemuan keempat tentang IP address, pertemuan kelima tentang subnetting, pertemuan keenam tentang supernetting, pertemuan ketujuh tentang variable length subnet mask atau VLSM, pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 tentang routing, pertemuan 10 tentang routing statik,
pertemuan 11 tentang firewall, pertemuan 12 tentang hotspot, pertemuan 13 tentang manajemen user, pertemuan 14 tentang manajemen bandwidth, pertemuan 15 tentang proxy, dan pertemuan 16 adalah UAS. Asesmen pada mata kuliah praktikum instalasi dan jaringan komputer adalah UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, keaktifan selama praktikum 20%. UTS dan UAS dilakukan secara project based learning. Nah, kemudian untuk kehadiran sendiri itu tidak masuk dalam persentase penilaian karena kehadiran merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Adapun bagaimana cara saya menyampaikan materi dalam perkuliahan akan saya tampilkan dalam video pembelajaran micro-teaching. Video micro-teaching ini merupakan pertemuan kedua dengan materi media komunikasi jaringan komputer. Tujuan akhir dari perkuliahan pertemuan 2 ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep media komunikasi jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan instalasi media komunikasi jaringan komputer bertipe strike-through. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan instalasi media komunikasi jaringan komputer bertipe crossover. Kegiatan perkuliahan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pendahuluan, tahapan kedua adalah penyampaian materi beserta praktikum, serta tahapan ketiga adalah penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen akan membuka dengan salam, melakukan absensi siswa, mereview materi minggu lalu, dan menyampaikan capaian pembelajaran atau pencapaian perkuliahan. Pada sesi kedua, dosen akan menyampaikan materi terkait dengan media komunikasi jaringan komputer, yaitu media komunikasi kabel dan media komunikasi nirkabel. Selanjutnya, dosen akan melakukan demonstrasi untuk membuat kabel strike-over dan kabel crossover. Setelah dosen selesai mendemonstrasikan bagaimana pembuatan kabel, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan praktikum secara mandiri untuk membuat kabel strike-over dan kabel crossover. Di sesi terakhir, sesi penutup, dosen akan melakukan refleksi, bertanya apakah ada mahasiswa yang belum memahami materi perkuliahan, dan kemudian dosen akan menutup perkuliahan dengan mengucapkan salam. Setelah perkuliahan, mahasiswa diharapkan untuk mengerjakan tugas melalui e-learning, kemudian dikumpulkan juga melalui e-learning unp.ac.id. Sekarang, mari kita lihat bagaimana perkuliahan praktikum instalasi dan jaringan komputer pada pertemuan 2 berlangsung di dalam laboratorium. Muhammad Aulia Dimas Prasetyo. Hadir, Bu. Muhammad Zidni Ilman. Hadir, Bu. Noval Ihsan. Hadir, Bu. Putri Raisa Razani. Kodri Antra Wijaya. Raden Galuh. Reno Nilam Sari. Rehan Uta Febian. Reza Yasa Putra. Salsabila Intania Bestari. Syahidul Khalid. Syakila Liwaradika Putri. Salsabila Safa. Syofi Rekomatian. Syifa Ladrodi Akbar. Dah hadir semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sudah siap menerima perkuliahan pada sore hari ini? Siap ya, walaupun sudah sore, tapi kita tetap harus semangat. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua ini materinya tentang media komunikasi jaringan komputer, ya. Sebelum kita masuk praktikum, Ibu jelaskan terlebih dahulu teori singkat tentang media komunikasi jaringan komputer. Nah, tujuan praktikum di akhir perkuliahan ini nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep media transmisi jaringan komputer. Yang kedua, melakukan instalasi media transmisi jaringan, baik itu kabel unshielded twisted pair atau UTP dan kabel bertipe strike-through dan crossover. Ya, nomor 3-nya itu mahasiswa mampu melakukan instalasi media transmisi bertipe crossover. Dan ini nanti diharapkan selesai praktikum ini masing-masing mahasiswa mempunyai produk 1 buah kabel strike-over dan 1 buah kabel crossover. Gitu. Oke,
Nah, sebelum kita mulai perkuliahannya, kita mulai masuk materinya, ada satu pertanyaan yang mau Ibu tanyakan ke mahasiswa Ibu. Pertanyaannya ini berkaitan dengan jaringan komputer. Sebelumnya, sudah pernahkah saudara melihat jaring nelayan? Sudah. Kira-kira ada nggak yang bisa mendeskripsikan jaring nelayan itu seperti apa sih? Silakan. Gabungan beberapa Apa? Nilon. Gabungan beberapa tali atau beberapa nilon ya yang diikat-ikat ke jaring nelayan. Ada lagi yang bisa mendeskripsikan jaring nelayan itu bentuknya seperti apa? Tadi Syauki menyampaikan bahwa gabungan beberapa tali nilon yang diikat gitu ya. Itu ya Syauki ya. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Atau kira-kira selain jaring nelayan, apalagi yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari berbentuk jaring nelayan ini? Apa? Silakan tunjuk tangan. Apa? Raket, oke, raket badminton, oke. Nah, jadi jaring nelayan ini bentuknya berupa rangkaian lingkaran senar yang saling terikat dan bertemu pada simpul-simpulnya. Nah, jika salah satu pada simpul di jaringan ini terputus, maka kekuatan jaring ini akan berkurang dan mempengaruhi simpul-simpul lainnya. Misalkan nih, ada jaring nelayan, tiba-tiba di tengahnya bolong atau putus. Kira-kira jaring nelayan ini apakah akan sama maksimalnya mengangkat ikan dengan dia terkoneksi semuanya? Enggak ya, begitu juga dengan rangkaian komputer. Contohnya, tadi betul Bang Reza tuh ada contohnya jaring laba-laba atau jaring raket, boleh raket badminton, raket tenis ya. Kemudian ada jaring net bola voli, jaring net di badminton atau jaring gawang ya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk di kehidupan nyata dalam bentuk jaring-jaring. Nah, jaringan komputer tidak jauh beda seperti ini. Dia ada terikat-terikatnya, gitu. Nah, sekarang ada tidak yang bisa mendeskripsikan apa itu jaring komputer? Jaringan komputer itu seperti apa? Ada yang bisa mendeskripsikan? Silakan tunjuk tangan. Boleh? Silakan. Jaringan komputer adalah komputer atau perangkat yang terhubung pada suatu jaringan melalui kabel atau Oke, perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui kabel ataupun ya kabel, itu kata putih. Ada lagi? Gabungan beberapa komputer yang saling terhubung untuk satu tujuan tertentu ya. Jadi tadi ada dua nih, sudah ada dua. Ada lagi nggak? Jaring komputer. Nah, betul ya yang disampaikan teman-temanmu tadi itu. Jadi ada kumpulan beberapa komputer atau beberapa buah komputer yang saling terhubung untuk satu tujuan ya. Ini atau bisa juga nih deskripsinya interkoneksi antar dua atau lebih komputer autonomous yang terhubung melalui media transmisi menggunakan protokol sehingga dapat saling berbagi data, berbagi resources atau juga berbagi informasi atau berbagi perangkat keras lainnya. Jadi seperti kalau kita mau membangun suatu deskripsi jaringan komputer, ada 4 unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah komputernya. Jadi kumpulan beberapa komputer atau kumpulan dua atau lebih komputer. Yang pertama. Yang kedua, komponennya adalah media komunikasinya. Jadi komputer-komputer ini saling terhubung melalui media komunikasi. Yang ketiga, dia menggunakan protokol. Dalam jaringan komputer pasti pakai protokol. Paling tidak protokol yang paling gampang itu adalah IP address atau Internet Protocol Address. Dan yang keempat baru tujuannya apa?
Tujuannya bisa untuk berbagi informasi, berbagi data, berbagi resources dan semuanya ya. Itu. Nah ini. Sekarang apa sih kita akan membahas di dalam tentang media transmisinya atau media komunikasinya. Kalau dianalogikan seperti ini. Satu, media transmisi. Pengertiannya secara teoritis, media transmisi itu adalah suatu proses pengiriman atau penyebaran data dari pengirim. Pengirim ini kita bahasakan transmitter ke penerima atau receiver. Ya. Jadi proses pengiriman data mulai dari pengirim, transmitter ke penerima atau receiver. Nah biasanya transmitter itu akan disimbolkan dengan huruf T, receiver itu akan disimbolkan dengan huruf R. Kemudian transmisi data sering terjadi di antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Nah, ada yang tahu berapa secara garis besar media transmisi ini dibagi menjadi berapa kelompok? Jadi 2 kelompok ya. Apa saja? Sekarang tunjukkan ya. Nah, ada dia kabel dan ada kabel ya atau cabling. Nah, ini. Nah, di beberapa literasi mungkin kalian akan menemukan kabel itu penulisannya guided media transmission, itu sama dengan kabel ya. Nah, pengertiannya adalah media yang menyalurkan gelombang transmisi melalui jalur fisik. Jalur fisik di sini adalah kabel. Kemudian yang kedua ada unguided media transmission. Nah, ini adalah media di kabel di mana dia menyediakan perantara melalui gelombang-gelombang elektromagnetik. Nah, 2 media transmisi ini juga ada pembagiannya. Kita bicarakan dulu tentang guided media transmission dan unguided media transmission. Nah, ini untuk media transmission dia menggunakan jalur fisik. Contohnya adalah kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel fiber optic. Itu untuk yang guided. Sementara yang unguided contohnya apa? Ada yang bisa? Apa? Silakan. Bluetooth, apa lagi? Infrared. Apa lagi? Wireless network, apa lagi? Ada nih satu lagi. Yes, ada gelombang radio ya. Jadi beberapa contohnya ada wireless network, infrared, bluetooth dan sinyal radio. Nah, ini beberapa contoh dari kabel apa? Koaksial ya. Jadi contoh dari kabel koaksial. Paling dalamnya itu adalah ini copper conductor. Jadi dalamnya itu berupa tembaga. Terus nanti ada dibungkus. Nah, paling depannya sekali adalah outer jaketnya. Ini adalah kabel koaksial. Kemudian konektornya bentuk sama seperti ini. Nama konektornya adalah BNC connector UDP. Ada shielded atau SDP. Tampilannya seperti ini. Nah, konektornya seperti yang di sana di kanan. Konektornya namanya RJ45. Terus yang ketiga, ini ada kabel fiber optic ya. Itu ada outer jaketnya, kemudian ada string membernya, ada coatingnya, ada claddingnya, ada core-nya yang paling dalam. Nah, konektornya seperti ini. Ada tidak yang di rumahnya pakai wireless kayak ini home? Nah, konektor ternyata ada yang shielded, ada unshielded juga nih. Ini copper luarnya, kulit luarnya, kelihatan nggak? Terus ini tembaganya semacam besi ya. Ini juga. Ini adalah koaksial. Nah, koaksial ini biasanya mengantarkan tegangan listrik juga ya. Nih. Koaksial sudah jarang digunakan untuk jaringan komputer karena dia sudah beralih ke kabel twisted pair. Ini kabel koaksial. Kemudian twisted pair yang kedua itu twisted pair cuma dibagi menjadi 2 ya. Ada yang shielded dan ada yang unshielded. Nah, kalau dikatakan unshielded, ketika kulit luarnya ini kita buka, maka langsung kelihatan kabelnya. Itu berarti namanya unshielded twisted pair. Sementara kalau misalkan shielded twisted pair, ketika kita buka kulitnya ini, maka akan ada lagi lapisan yang keduanya berupa aluminium. Ya, jadi dibuka dulu aluminiumnya, baru nanti kelihatan kabel-kabel twisted pair-nya. Nah, kenapa dikatakan twisted pair? Karena ketika kita buka kabelnya, ini seperti gambar di depan,
Koaksialnya ada 2 ya. Apa saja tadi? 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Dimana 8 ini ada warna-warnanya nanti ya. Kemudian kita lanjut dulu ke yang ketiga gambarnya, kabelnya. Ini adalah fiber optik. Nah ini, jadi yang di depan ini adalah kabelnya ya. Ini kabel nih. Itu ada outer jacket tuh, ini outer jacketnya. Bukan yang ini. Jadi ini outer jacket, di dalamnya masih ada core-nya. Ini belum core. Jadi dibuka dulu ini, baru ada core di dalamnya. Yang ini adalah outer jacketnya. Oke. Ya. Tipis sekali berarti. Kenapa? Karena dia memang serat kaca. Kalau serat kaca pasti tipis sekali. Nah, ini ada beberapa contoh dari fiber optik. Nah, yang besar ini adalah kabel yang berada di mana? Di bawah tanah atau di bawah permukaan ya. Nah, kabelnya besar, kabelnya banyak. Satu kabel ini ada beberapa besar. Dia dibagi menjadi 2 jenis. Ada 5, 6, 8. Yang awal itu B. Ada yang 5, 6, 8 A ya. Nah, masing-masing ini dia ada pasangannya. Biasanya 1 pasangan ke 2, 3 pasangannya ke 6, 4 ke 5, 7 ke 8. Nah, warna-warnanya kalau yang B itu 1, 2 ini oranye, 3, 6 ini adalah hijau, 4, 5 biru, 7, 8 coklat. Oke. Biasanya pin 1 itu warnanya bercampur sama warna putih. Berarti pin 1 ini jadinya oranye putih, oranye, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Itu kalau 5, 6, 8 B. Nah, 5, 6, 8 A sama. Ada 8 pin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 ke 2, 3 ke 6, 4 ke 5, 7 ke 8. Bedanya oranye jadi hijau, hijau jadi oranye. Berarti hijau putih, hijau, oranye putih, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Oke ya. Ini adalah susunan dari warna-warna untuk kabel-kabelnya. Nah, yang ini crimping tool, atau kalau ada yang bilang tang crimping, betul. Crimping tool betul. Nah, cara bukanya bukan langsung dibuka gini ya. Cara bukanya itu ditekan dulu, baru nanti terbuka. Cara nutupnya juga di ini aja. Jangan ditarik seperti ini, patah dia jadinya ya. Jadi ini crimping tool, ini namanya stripping tool ya. Ini stripping tool gunanya untuk membuka kabel kulit dari kabelnya. Nah, sekarang kita mau bikin kabel apa dulu? Mau bikin kabel strike dulu. Jadi berarti ujungnya harus sama. Kalau misalkan di ujung sini B, berarti di sini juga B ya. Kalau misalkan ujungnya A, berarti satu lagi juga harus A. Oke, kita mulai dulu. Silakan perhatikan dulu ke depan. Nah, ini stripping tool gunanya untuk membuka kabelnya. Di stripping tool ini ada angka nih di atasnya. Ini adalah angka diameter pisaunya. Jadi biasanya kita pakai 5 atau 6. Nah, kalau misalnya angka kurang sesuai, boleh disesuaikan saja setelah 5. Nah, cara pakainya, jempol dimasukkan ke dalam ini, kemudian tekan ke atas. Nanti ini kabelnya dimasukkan ke dalam pisaunya sekitar 3 cm, kemudian putar 3 kali. Kalau sudah selesai putar, ditekan lagi, baru ditarik, maka ini sudah bisa dibuka. Tuh kabelnya itu. Nah, karena begitu kita buka tidak ada pelindungnya, berarti ini adalah kabel UTP atau unshielded twisted pair. Nah, kemudian kabel-kabel yang bergulung ini
silahkan dibuka satu-satu. Kenapa? Karena kita akan menyusun kabelnya berdasarkan kebutuhan, ya. Oke. Kemudian sebentar. Kita mau nih ujungnya yang A apa yang B? Yang B, berarti mulainya dari putih oranye. Nah ini rasanya kalau mengganggu, kalau kabel dan yang di tengah ini mengganggu, boleh dipotong aja, dipotong pakai sniffing tool. Kalau rasanya mengganggu ya. Jadi kita susunlah pinnya yang B, orange putih orange. Ingat, ini yang harus diperhatikan. Warna pertama itu dimulai dari sebelah kirimu. Oke, jadi kalau misalnya susun orange putih orange, mulai dari sebelah kiri tangan masing-masing. Ya, ibu karena sebelah kiri seperti ini, putih orange orange. Kemudian apa lagi? Putih hijau, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Nah ini kita susun sesuai dengan warna pinnya. Terus dilurusin. Jadi tangan boleh jempol atau telunjuk itu ditaruh di sini, gunanya untuk menahan agar kabelnya tidak lari-lari. Ya, ini kita susun. Nah pastikan warnanya tidak pindah-pindah. Kalau sudah selesai disusun, maka kita pakai konektornya. Apa nama konektornya? RJ45 ya. Ini RJ45. Kemudian kita masukkan kabel ini sekaligus ke dalam RJ45. Nah, kemudian kesalahan yang sering terjadi dilakukan oleh mahasiswa ketika memasukkan kabel ke RJ45, posisi RJ45-nya salah. Jadi, posisi RJ45 itu ini ada tombol di bawahnya ini harus di bawah. Kalau misalkan kita memasukkan posisinya di atas, maka pinmu akan terbalik. 1 jadi 8, 8 jadi 1, otomatis salah jadinya. Ya, jadi pastikan memasukkannya itu seperti ini, baru dimasukkan sekaligus. Nah nih, kira-kira kok seperti ini kabelnya bagus atau enggak? Enggak ya. Kalau dari segi ketahanan kabelnya tidak tahan. Kenapa? Ketika ditarik dia gampang putus. Yang kedua, kalau dari segi keindahan dia juga nggak bagus dilihatnya. Jadi kalau misalkan kabelmu masih panjang, boleh dipotong dulu. Sampaikan yang abu-abu ini ke dalamnya. Potongnya pakai snipping tool ya. Silahkan dipotong saja nanti. Nah ini snipping tool, pakainya tidak perlu terlalu keras. Kemudian pakai di ujungnya, jangan di tengahnya. Kalau di tengahnya dia nggak akan kepotong. Jadi pakai di ujungnya. Dan kalau bisa sama tinggi, bukan kalau bisa, harus sama tinggi, sama rata. Kenapa? Kalau misalkan kita potongnya ada yang lebih tinggi, otomatis ketika dimasukkan ke RJ45 dia akan sampai duluan, sementara teman-temannya belum sampai ke RJ45. Nah ini ya. Jadi nanti yang abu-abunya ini harus masuk ke dalam sedikit. Oke. Nah setelah masuk ke dalam ini, ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, warnanya nggak flip. Karena nanti di tangan udah kita susun nih, oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat, udah disusun di tangan. Tahu-taunya pas dimasukin ke dalam RJ45 jadinya flip, oranye putih oranye jadinya oranye putih, salah jadinya ya. Jadi ketika sudah masuk ke RJ45 pastikan lagi kalau warnanya nggak flip. Oke. Yang kedua adalah pastikan konektornya sampai ke atas semua, kabelnya itu sampai di atas konektor semua. Bisa dipastikan nggak nih contohnya?